Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok Awan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pengolahan citra digital yaitu Sistem Manajemen Arsip Citra Digital berbasis web dengan integrasi kompresi lossless menggunakan algoritma LZW. Saya Zaskia Kairani Salsabila akan menjelaskan latar belakang dan konsep sistem kami, dan rekan saya Zafira Nur Kamila akan langsung mendemonstrasikan aplikasi secara live. Nah, di era digital saat ini, penggunaan citra digital terus meningkat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga bisnis. Semakin banyak gambar yang disimpan, semakin besar juga kebutuhan ruang penyimpanan. Nah, sekarang bayangkan, sebuah instansi yang menyimpan ribuan foto dokumen, setiap gambar BMP beresolusi sedang setiap gambar BMP berhasil sedang bisa berukuran 3 hingga 10 megabyte. Dikalikan ribuan itu bisa menjadi puluhan gigabyte hanya untuk arsip gambar. Nah, solusi umum adalah kompresi, tapi ada masalah. Kompresi lossy seperti JPEG itu membuang sebagian data pixel untuk mengecilkan ukuran file. Nah, artinya gambar yang kita simpan tidak lagi sama persis dengan aslinya. Untuk arsip resmi atau dokumen medis ini nggak bisa diterima. Nah, inilah alasan kenapa kami memilih pendekatan kompresi lossless, khususnya algoritma Lempel-Zipf-Weld atau LZW, yang mampu mengecilkan ukuran data tanpa mengorbankan satupun piksel dari gambar asli. Ada 5 tujuan yang ingin kami capai dalam proyek ini. Nah, pertama adalah membangun sistem manajemen arsip gambar berbasis web. Yang kedua, itu mengimplementasikan algoritma LZW dari nol menggunakan Python. Yang ketiga, mengurangi ukuran penyimpanan data pixel mentah. Yang keempat, itu menjamin kualitas gambar tetap sempurna. Jadi kami itu menargetkan MSE atau mean squared error sama dengan nol. Nah, dan yang terakhir itu menyediakan dashboard monitoring yang mudah digunakan. Untuk teknologinya sendiri, backend kami menggunakan Fast API dengan Python dan database SQLite via SQL Alchemy. Untuk frontend sendiri, kami menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript murni tanpa framework. Jadi semuanya berjalan secara lokal. Nah, sistem kami sendiri terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama itu front end, antarmuka web. Lapisan kedua adalah back end Fast API yang menangani semua logika, mulai dari menerima upload, menjalankan kompresi LZW, hingga menyimpan metadata. Yang terakhir itu adalah database SQLite, yang menyimpan informasi arsip setiap pengguna. Alurnya seperti ini, pengguna akan mengupload gambar, lalu backend akan membaca matriks pixel dengan OpenCV, lalu algoritma LZW akan mengopresi data, lalu file akan terkompresi disimpan sebagai .lzw, dan metadata disimpan ke database. Saat download, proses berlaku terbalik. Nah, sistem itu akan dikompres oleh file LZW dan mengembalikan gambar yang identik 100% dengan aslinya. Sekarang kita masuk ke inti dari proyek ini, algoritma LZW. Nah, LZW sendiri adalah algoritma kompresi berbasis kamus atau dictionary. Idenya sederhana, daripada menyimpan setiap byte satu persatu, kita simpan pola yang sering muncul sebagai satu kode pendek. Kamus ini dibangun secara dinamis selama proses kompresi dan dapat direkonstruksi ulang saat dekompresi, sehingga tidak perlu dikirim secara terpisah. Tapi ada tantangan khusus untuk citra berwarna. Gambar foto memiliki banyak variasi warna antar piksel, sehingga LZW murni tidak terlalu efisien. Untuk itu, kami menambahkan tahap pra-proses yang disebut delta encoding. Delta encoding sendiri itu mengubah nilai piksel menjadi selisih antar piksel yang berdampingan. Hasilnya, data yang masuk ke LZW didominasi angka kecil mendekati nol, yang jauh lebih mudah dikompresi karena lebih banyak pola berulang. Saat dekompresi, kami terapkan inverse delta encoding menggunakan cumulative sum untuk mengembalikan nilai piksel asli dengan sempurna. Dan hasilnya dibuktikan dengan nilai MSE yang sama dengan nol. Artinya nggak ada satupun piksel yang diubah. Oke, selanjutnya akan ke demo oleh Zafira. Sekarang saya akan langsung mempresentasikan sistemnya. Ini adalah tampilan utama aplikasi kami yang terinspirasi dari desain beberapa site. Jadi di bagian atas ini ada navbar dengan logo PJJ LZW dan tombol masuk serta daftar di kanan. Bagian tengah adalah zona upload utama. Jadi pengguna bisa klik pilih gambar atau langsung drag atau drop file ke area ini.
sebelum upload, sebenarnya di sini kita bisa langsung pilih gambar, tapi di sini kita coba untuk masuk langsung karena di sini akunnya sudah terdaftar, kita bisa langsung pakai akun kita sendiri. Sini sudah ada riwayat kompresi yang pernah saya lakukan. Nah, eh, jadi kita bisa coba pilih gambar, kita tunggu. Jadi tunggu proses berjalan ini dari membaca matriks pixel ke, ke arsip yang berhasil disimpan. Dan hasilnya ketika konversi berhasil, habis itu kita bakal melihat statistiknya, mulai dari ada ukuran raw aslinya, ukuran konversi LSZW, rasio, waktu eksekusi, serta di sini kita bisa unduh hasil kompresinya. Jadi kita bisa tunggu untuk hasilnya. Nah, di sini kompresi berhasil. Jadi kita bisa lihat statistiknya dari ukuran raw pixelnya menyusut dari 73 MB ke 981 KB. Sekarang kita buktikan bahwa ini benar-benar lossless. Jadi kita bakal klik tombol unduh. Nah, di sini bisa dilihat kalau backend langsung menjalankan proses dekompresi LZW plus inverse delta encoding dan mengirimkan file gambar hasil rekonstruksi ke browser. Jadi gambar yang diundi ini identik sempurna dengan aslinya, tidak ada degradasi sama sekali. Sekarang kita bisa lihat di dashboard monitoring. Di sini ada 3 state card utama, yaitu total citra yang sudah dikompresi, efisiensi penyimpanan berupa jumlah byte yang berhasil dihemat, dan rata-rata rasio kompresi. Bisa jelasnya. Dan jadi kan sempat mengupload satu gambar yang dapat melihat langsung dashboard terupdate-nya secara real time juga. Nah, karena yang berubah otomatis itu, kita dapat memudahkan administrator untuk memantau efisiensi kompresi dari semua arsip yang dimiliki. Dan di sini juga sistem juga mendukung pengelolaan arsip pengguna. Jadi pengguna itu dapat menghapus arsip satu persatu menggunakan tombol hapus di kolom aksi, atau mengosongkan seluruh riwayat sekaligus dengan tombol kosongkan riwayat di sini. Jadi sekian dari apa ya, presentasi kami. Sebagai kesimpulannya, sistem yang kami bangun berhasil memenuhi 5 tujuan yang kami tetapkan di awal, yaitu sistem berbasis web sudah fungsional dan berjalan stabil, algoritma LZT dengan delta encoding yang berhasil diimplementasikan dari nol, ukuran data pixel raw yang berhasil dikompres, kualitas citra terjaga sempurna dengan MSI sama dengan nol, dan dashboard monitoring tersedia lengkap untuk pengelolaan arsip. Jadi kedepannya sistem ini akan dikembangkan lebih lanjut, misal migrasi ke database MySQL untuk produksi, penambahan autentikasi JWT yang lebih aman, juga format gambar JPG dan TIFF, serta optimasi performa algoritma RZW menggunakan ekstensi bahasa C. Jadi source code proyek ini tersedia di GitHub kami yang sudah tercantum di laporan dan video demonya juga. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.